Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan bersama keluarga. Kali ini saya ingin mengajak berdiskusi tentang ide atau temanya ide. Namun tetap masih seputar dunia perburuhan. Kenapa ide itu sangat penting bagi pekerja? Karena tanpa ide perubahan akan sangat sulit terjadi, atau bahkan perubahan itu tidak ada. Karena menyebabkan sebuah perubahan itu adalah tentang sebuah ide. Nah, khususnya untuk teman-teman pekerja yang bekerja di perusahaan Jepang tentunya sangat familiar dengan yang namanya Kaizen atau ide, di mana setiap perusahaan Jepang rata-rata menginstruksikan seluruh karyawannya itu mempunyai ide atau membuat ide secara rutin. Kenapa? Hal ini tentunya untuk bagaimana perusahaan itu agar maju, bagaimana perusahaan itu berkembang dengan ide-ide atau temuan-temuan yang diharapkan oleh perusahaan itu berasal dari para pekerjanya, sehingga dengan ide-ide yang bermunculan itu tentunya akan menjadi sebuah sebuah hal yang memang diinginkan oleh pengusaha agar perusahaannya maju, kemudian tujuannya tentang profit oriented atau keuntungan itu bisa tercapai dengan ide-ide yang tumbuh dari para pekerjanya. Nah, artinya di sini ide itu sangat penting dalam hal apapun. Nah, ini berlaku juga dengan serikat pekerja. Nah, pertanyaannya sangat sederhana. Ketika kita bisa memberikan ide, atau bahkan kita sangat produktif di saat kita memberikan ide-ide terhadap kapital atau ke perusahaan-perusahaan tempat kita bekerja. Nah, pertanyaan itu adalah sangat sederhana. Seberapa produktif juga kita mempunyai ide-ide untuk membangun serikat pekerja, untuk mengembangkan serikat pekerja, kemudian untuk mencapai tujuan terhadap pekerja itu sendiri, yaitu tentang kesejahteraan. Saya belum melihat para pekerja mempunyai ide-ide baru tentang terobosan-terobosan baru bagaimana tujuan serikat pekerja atau pekerja itu bisa tercapai. Coba teman-teman lihat di perusahaan masing-masing, di saat kita aktif atau produktif memberikan ide-ide untuk perusahaan, bisa dipastikan perusahaan tempat kita bekerja itu akan mengalami perkembangan kemajuan yang sangat luar biasa. Nah, artinya di sini ide itu sangat penting. Tapi bagaimana dengan serikat pekerja atau pekerja itu sendiri dalam mengembangkan serikat pekerja? Ini sangat minim tentang ide tersebut. Maka bisa kita lihat, karena minim ide, banyak pekerja yang meskipun dia berserikat, justru yang adalah terjadi kemerosotan hasil. Kenapa saya bilang terjadi kemerosotan hasil? Coba saya tengok apa yang terjadi akhir-akhir ini. Meskipun bekerja cukup lama, kemudian berserikat cukup lama, berjuang juga cukup udah nggak terhitung, tapi yang terjadi adalah kondisi pekerja yang semakin memburuk, terus terang semakin memburuk. PHK semakin gampang, PHK semakin banyak, kemudian status kerja makin banyak nggak jelas ketika terjadi penerimaan di perusahaan, dan masih banyak hal yang lainnya, upah murah, kemudian jaminan pekerjaan juga sulit, lowongan kerja susah, bahkan
ancaman PHK justru semakin tinggi. Nah ini karena apa? Karena memang pekerja itu sangat minim ide untuk dirinya sendiri, tapi ketika mereka membangun ide untuk orang lain itu justru sangat aktif, sangat produktif. Ini bisa kita lihat kok dalam kehidupan pekerja itu. Maka jangan heran ketika nasib pekerja itu bukannya makin membaik, tapi makin terpuruk. Salah satunya karena pekerja minim ide untuk dirinya sendiri, pekerja minim ide untuk sikapnya sendiri, pekerja minim ide untuk perjuangannya sendiri, dan pekerja tidak bisa menemukan terobosan baru atau sebuah gerakan-gerakan baru selain gerakan yang saat ini dilakukannya. Sementara pengusaha selalu menemukan ide, menemukan cara bagaimana membuat perusahaannya terus berkembang, terus maju, dengan yang pasti ada memanfaatkan para pekerjanya, dengan salah satunya meminta para pekerjanya untuk membuat ide-ide atau kaizen-kaizen. Nah semoga para pekerja juga mengikuti hal yang sama. Mereka mampu membuat ide-ide produktif untuk dirinya sendiri, perjuangan sendiri, dan menemukan cara-cara baru untuk masa depannya. Yang jelas semakin hari cerita pekerja semakin terdengar, cerita-cerita tentang kesusahan, cerita-cerita tentang kesulitan, kemudian cerita-cerita tentang ketidakberdayaan para pekerja menghadapi kapital. Dan ini bukan salah siapapun, itu salah pekerja sendiri karena dia minim ide untuk dirinya sendiri. Tetap semangat, tetap berjuang, karena perjalanan ini masih sangat panjang. Idemu menentukan masa depanmu. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.